Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Ani Walini. Ibu adalah mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajar yaitu tentang tata kelola kehumasan dan keprotokolan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yaitu mengenai regulasi di bidang humas. Apa itu regulasi di bidang humas? Nah, berikut ini penjelasan mengenai regulasi di bidang humas. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini HD-nya adalah 3.2, yaitu memahami regulasi bidang kehumasan. 4.2, yaitu melaksanakan regulasi bidang kehumasan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan regulasi bidang kehumasan, yang kedua, mengemukakan macam-macam regulasi bidang kehumasan, yang ketiga, mengidentifikasi regulasi kehumasan, dan yang keempat adalah mengelompokkan ruang lingkup kehumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu mengenai regulasi di bidang humas. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari yaitu regulasi di bidang humas. Namun pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan yaitu mengenai regulasi di bidang humas. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah apa itu regulasi? Nah, regulasi merupakan suatu sistem untuk menciptakan keteraturan, kepastian, hukum, dan komitmen. Regulasi disusun agar tiap individu yang menjalankannya tidak saling tumpang tindih atau bahkan saling lempar tanggung jawab. Nah, berikut ini merupakan rangkuman dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya adalah dasar-dasar tata kelola kehumasan. Nah, yang pertama itu ada visi humas pemerintah. Visi humas pemerintah adalah terciptanya pengelolaan kehumasan atau kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia yang proporsional, profesional, efektivitas, dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Selanjutnya adalah misi humas pemerintah. Nah, misi humas pemerintah ini terdapat 6 poin. Yang pertama adalah membangun citra dan reputasi positif pemerintah. Yang kedua, membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik. Yang ketiga adalah menampung dan mengolah aspirasi masyarakat. Yang keempat, mencari, mengklasifikasi, serta menganalisis data dan informasi. Yang kelima adalah mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah. Dan yang terakhir adalah membangun kepercayaan publik. Selanjutnya yaitu strategi humas pemerintah. Terdapat 8 poin dalam strategi humas pemerintah ini. Yang pertama adalah pembangun hubungan antara internal dan eksternal. Yang kedua, penyelenggara pertemuan dan koordinasi antara instansi. Yang ketiga, penyedia informasi pemerintah. Yang keempat, pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa. Yang kelima, pendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, pengelola sarana dan prasarana kehumasan. Yang ketujuh, pembentuk citra dan reputasi positif instansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah pengelola informasi pemerintah dan pembangunan. Selanjutnya yaitu ada azas umum humas pemerintah. Itu terdapat 8 poin. Yang pertama adalah keterbukaan.
Maksudnya di sini yaitu asas yang menuntut praktisi humas terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kedua yaitu adalah objektif. Maksudnya adalah asas yang menuntut praktisi humas tidak memihak dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketiga adalah jujur. Maksudnya yaitu asas yang menuntut setiap praktisi humas memiliki ketulusan hati, keikhlasan, dan mengutamakan hati nurani dalam bersikap, berperilaku, berucap, tidak berbohong, tidak berbuat curang, serta tidak memanipulasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat adalah tepat janji. Maksudnya yaitu asas yang menuntut praktisi humas menepati janji dan konsisten dalam melaksanakan tugas. Yang kelima yaitu etis. Maksudnya di sini yaitu praktisi humas ini dalam menjalankan nilai-nilai etika dalam melaksanakan tugas kehumasan. Yang keenam adalah profesional, yaitu menuntut praktisi humas mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman, dan konsisten dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh adalah akuntabel. Maksudnya adalah asas yang menuntut praktisi humas mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasilnya. Dan yang terakhir adalah integritas. Maksudnya yaitu asas yang menuntut praktisi humas bersikap independen dengan komitmen yang tinggi. Selanjutnya terdapat prinsip dasar humas pemerintah. Terdapat 4 prinsip humas dasar pemerintah. Yang pertama itu ada tata kelola kehumasan yang berorientasi pada proses pencitraan dan penciptaan nilai. Yang kedua, tata kelola kehumasan yang mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi serta berorientasi pada kepentingan publik. Yang ketiga adalah tata kelola kehumasan berpegang pada komitmen, peraturan, perundangan, etika kehumasan, serta praktik-praktik umum yang sehat. Dan yang keempat adalah tata kelola kehumasan membutuhkan perencanaan, pengembangan, kepemimpinan dan tanggung jawab, pemantauan dan evaluasi, serta perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada model kehumasan. Nah, model kehumasan di sini yaitu reformasi birokrasi menuntut transparansi dan akuntabilitas informasi. Untuk itu diperlukan komunikasi yang lebih interaktif dengan mempergunakan model komunikasi dua arah timbal balik yang simetris. Tujuan model ini adalah untuk menciptakan komunikasi dua arah dengan pengaruh yang seimbang. Dan selanjutnya adalah tugas humas pemerintah. Terdapat 4 poin dalam tugas humas pemerintah. Yang pertama yaitu melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan demi memperoleh manfaat bersama. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dalam penyebaran informasi tentang kebijakan pemerintah. Dan yang keempat adalah membangun citra dan reputasi positif. Selanjutnya itu ada fungsi humas pemerintah. Di sini terdapat 4 fungsi dalam humas pemerintah. Yang pertama adalah membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Yang kedua adalah menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis. Yang ketiga adalah menjadi penghubung antara instansi dengan publiknya. Dan yang keempat adalah
melaksanakan fungsi manajemen komunikasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Nah, selanjutnya adalah peran humas pemerintah. Di sini terdapat 6 peran humas pemerintah. Sama-sama kita ketahui, yang pertama adalah komunikator. Nah, komunikator maksudnya di sini yaitu komunikator humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah antara instansi pemerintah dan publiknya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui dengan media sarana kehumasan. Nah, yang kedua adalah fasilitator. Maksudnya di sini yaitu fasilitator humas pemerintah berperan dalam menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, yang ketiga adalah diseminator. Maksudnya di sini adalah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing dari instansi pemerintah tersebut. Nah, yang keempat adalah katalisator. Katalisator humas pemerintah ini berperan dalam melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik, yaitu untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publiknya. Dan yang kelima adalah konselor, advisor, dan interpreter humas. Maksudnya itu konsultan, penasehat, dan penerjemah dalam kebijakan pemerintah tersebut. Yang keenam adalah prescriber. Maksudnya itu berperan sebagai salah satu instrumen strategi pemimpin puncak penentu kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tata kelola kehumasan. Nah, di sini terdapat 4 tata kelola kehumasan, di mana yaitu analisis situasi, strategi, implementasi, dan evaluasi. Nah, dalam keempat kegiatan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang pertama adalah sistem komunikasi terbuka. Dalam sistem komunikasi terbuka ini terdiri dari yang pertama, manajemen kehumasan dalam sistem komunikasi terbuka. Maksudnya di sini yaitu manajemen terbuka dalam sistem komunikasi terbuka adalah komunikasi dua arah yang mampu mendengarkan umpan balik dari publiknya. Dan yang kedua adalah sistem komunikasi tertutup, yaitu hanya melakukan fungsi komunikasi satu arah dengan publik yang berkepentingan saja. Nah, selanjutnya yaitu ada proses tata kelola kehumasan. Yang pertama yaitu ada analisis situasi. Yang kedua, strategi perencanaan dan program. Nah, yang ketiga adalah implementasi atau tindakan dan komunikasi. Yang keempat adalah evaluasi atau pengukuran hasil. Nah, dalam analisis situasi ini, itu terdapat dari acuan. Analisis situasi adalah pengumpulan data dan fakta yang merupakan usaha untuk memperoleh fakta dan data, serta mengembangkan prinsip-prinsip atau mengembangkan dan menguji kebenaran dengan cara formal dan non-formal. Nah, yang selanjutnya adalah metode. Metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis situasi ini yaitu terdapat 2. Yang pertama adalah metode penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dilakukan dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara dari metode kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif ini menggunakan deskripsi,
dan kategori dalam wujud-wujud seperti wawancara terbuka, wawancara mendalam, observasi, diskusi kelompok, atau workshop. Nah, yang kedua itu adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan angka-angka dan data statistik seperti eksperimen, kajian korelasi menggunakan survei dan observasi terstandar, tabulasi dan perhitungan tabel, serta diagram, simulasi, dan data sekunder serta pendukung. Nah, yang C-nya adalah masukan, keluaran, dan manfaat, yaitu input, output, atau outcome, yaitu kegiatan analisis situasi yang dilakukan secara benar dimulai dengan menghimpun data dan masukan yang akan menghasilkan gambaran kondisi nyata pada saat ini yang menyeluruh dan prediksi kondisi yang akan datang, serta pemanfaatan hasil sehingga bermanfaat dalam membantu proses perencanaan secara optimal, efektif, dan efisien. Dan yang selanjutnya adalah indikator keberhasilan, yaitu proses analisis situasi antara lain terpantaunya isu secara cepat dan akurat, terpetakannya permasalahan yang berkembang dalam publik, dan terhimpunnya informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan program tepat sasaran. Nah, yang selanjutnya adalah strategi perencanaan dan program. Sama dengan analisis situasi tadi, yaitu terdapat pula 4 bagian. Yang pertama acuan, metode, masukan, keluaran, dan manfaat, serta indikator keberhasilan. Pada strategi perencanaan dan program ini, acuannya adalah perencanaan merupakan tahap lanjutan dari analisis situasi yang berisi langkah-langkah kegiatan kehumasan yang akan dilaksanakan. Sedangkan metodenya yaitu pencapaian kesepakatan bersama untuk menyusun suatu program. Nah, penyusunan program ini meliputi berbagai proses, diantaranya yaitu yang pertama, pemanfaatan hasil penelitian kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua itu ada perumusan masalahnya. Dan yang ketiga adalah formulasi tujuan dan strategi program. Yang keempat adalah rincian dan rencana eksekusi program. Yang kelima adalah jadwal, waktu, dan penggunaan sumber daya. Yang keenam adalah rincian anggaran. Dan yang ketujuh adalah metode pemantauan dan evaluasi. Dalam strategi ini, masukan, keluaran, dan manfaatnya yaitu kegiatan perencanaan dimulai dengan analisis situasi dengan menggunakan data dan masukan untuk menghasilkan gambaran kondisi nyata pada saat ini yang menyeluruh dan prediksi kondisi yang akan datang, serta pemanfaatan hasil sehingga bermanfaat dalam membantu proses perencanaan secara optimal, efektif, dan efisien. Sedangkan indikator keberhasilannya yaitu proses perencanaan antara lain misalnya kepastian pelaksanaan, ketepatan waktu, kejelasan anggaran dan biaya, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta sarana dan prasarananya. Nah, yang ketiga dalam proses tata kelola kehumasan ini yaitu ada implementasi atau tindakan dan komunikasi. Juga terdapat 4 dalam implementasi ini. Yang pertama adalah acuan. Nah, pada acuan ini, tindakan implementasi dan pelaksanaan kegiatan perencanaan program yang telah dilakukan. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus mengacu kepada perencanaan agar strategi eksekusi, waktu, biaya, dan penggunaan sumber daya dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga tujuan program yang telah ditetapkan dapat tercapai. Nah, pada metodenya adalah metode dalam implementasi di sini dapat menggunakan antara lain seperti tatap muka, diskusi, seminar, lokakarya, atau promosi keliling. Sedangkan masukan, keluaran, dan manfaat dalam implementasi ini yaitu kegiatan tindakan dan komunikasi yang baik dimulai dengan penghimpunan data yang akan menghasilkan harmonisasi
hubungan humas pemerintah dengan publik, terciptanya citra dan reputasi positif humas pemerintah, partisipasi aktif publik, kepercayaan publik terhadap humas pemerintah dan instansi, serta pelaksanaan kegiatan kehumasan sesuai dengan program secara efektif dan efisien. Sedangkan indikator dalam implementasi ini yaitu proses komunikasi dan tindakan antara lain terlaksananya program kehumasan sesuai dengan rencana dan terciptanya komunikasi dua arah timbal balik antara instansi pemerintah dan publik. Nah, selanjutnya adalah evaluasi atau pengukuran hasil. Dalam evaluasi ini terdapat acuan yaitu pelaksanaan kegiatan humas pemerintah perlu dipantau, dievaluasi, dan dimodifikasi secara reguler, periodik, dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, perlu dibuat secara jelas program aktivitas strategi, tujuan, keluaran, hasil, dan manfaat yang diinginkan. Nah, perlu kita bedakan antara mengukur keluaran humas yang biasanya berjangka pendek. Yang pertama adalah output, seperti jumlah liputan atau press clipping. Dan outcome-nya yang lebih luas cakupannya dan berdampak lebih besar. Atau siapa saja yang menerima pesan, memperhatikan pesan, dapat mengingat pesan, dan apakah program berhasil mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku tertentu. Nah, hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai acuan dan masukan dalam modifikasi penyusunan program humas pemerintah berikutnya. Yang selanjutnya adalah metode. Nah, dalam evaluasi ini ada 3 jenis pengukuran atau evaluasi yang dapat dilakukan, yaitu pengukuran masukan adalah mengukur seberapa baik sebuah instansi menampilkan dirinya pada publik, serta jumlah umpan balik yang diterima instansi tersebut. Nah, yang kedua adalah pengukuran keluaran dan hasil, yaitu mengukur apakah publik sasaran benar-benar menerima pesan yang dikirim, memahami pesan, dan mampu mengingat serta melaksanakan pesan tersebut. Nah, yang ketiga adalah pengukuran manfaat, yaitu mengukur apakah program kehumasan yang dilakukan menghasilkan perubahan, pengetahuan, sikap, perilaku publik, dan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Nah, berikutnya adalah masukan, keluaran, dan manfaat atau input, output, dan outcome, yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap masukan, keluaran, dan manfaat akan menghasilkan umpan balik yang sangat penting dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja kehumasan di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Nah, dalam evaluasi ini, indikator keberhasilan proses pemantauan, evaluasi, dan modifikasi antara lain yaitu terciptanya proses berkesinambungan yang terfokus bagi kelanjutan program kehumasan yang akan datang, berkurangnya penyimpanan pelaksanaan program. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang regulasi bidang kehumasan. Adapun pengertian dari regulasinya adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Di bidang sosial, regulasi sering digunakan sebagai peraturan yang mengatur masyarakat seperti adanya norma. Nah, itulah pengertian dari regulasi. Selanjutnya yaitu kesimpulannya pengertian kehumasan. Hubungan masyarakat atau sering disingkat humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Nah, menurut International Public Relations Association, humas adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik
untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka. Nah, jadi bisa kita dapatkan bahwa regulasi humas adalah suatu cara untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu dalam bidang kehumasan. Nah, adapun macam-macam regulasi kehumasan, yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Kehumasan Instansi Pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Humas Pemerintah. Nah, selanjutnya adalah Peraturan Menteri Ristekdikti RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Selanjutnya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selanjutnya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Nah, selanjutnya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Nah, itulah macam-macam dari regulasi kehumasan. Nah, itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang regulasi di bidang humas. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada